Kami dari kelompok perusahaan jasa CPJNT Express mau mempresentasikan laporan keuangan kami pada periode Mei 2025. Nah, kita langsung saja ke transaksi keuangan perusahaan kita untuk tanggal 1 Mei 2025, yaitu diterima setoran modal dari pemilik sebesar Rp8.850.000. Untuk tanggal 2 Mei-nya yaitu diterima pendapatan jasa secara tunai sebesar Rp4.500.000. Untuk tanggal 3 Mei 2025 yaitu diterima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar Rp3.000.000. Untuk tanggal 4 Mei 2025 yaitu diterima uang muka dari pelanggan sebesar Rp3.000.000. Untuk tanggal 5 Mei-nya 2025 yaitu dibeli perlengkapan ATK secara tunai sebesar Rp850.000. Untuk tanggal 6 Mei 2025 yaitu dibayar sewa kantor sebesar Rp4.000.000. Untuk tanggal 7 Mei 2025 yaitu dibayar beban BBM sebesar Rp1.200.000. Untuk tanggal 8 Mei 2025 yaitu dibayar gaji karyawan sebesar Rp650.000. Dan untuk tanggal 9 Mei 2025 yaitu dibayar beban perbaikan sebesar Rp2.200.000. Untuk tanggal 10 Mei-nya 2025 yaitu dibayar biaya administrasi bank sebesar Rp25.000. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang bukti transaksi JPJNT Express pada periode Mei tahun 2025. Untuk kali ini saya hanya akan memberikan contoh 3 bentuk dari bukti transaksi. Yang pertama ini bisa dilihat ada kwitansi pembayaran yang terjadi pada tanggal 1 Mei tahun 2025. Diterima setoran modal dari pemilik sebesar Rp8.850.000. Yang selanjutnya ada dalam untuk yang kedua ada dalam bentuk faktur yang terjadi pada tanggal 4 Mei tahun 2025. Diterima uang muka dari pelanggan sebesar Rp3.000.000. Untuk yang terakhir, yang ketiga, ini ada dalam bentuk nota kontan yang terjadi pada tanggal 5 Mei tahun 2025. Dibeli perlengkapan ATK secara tunai sebesar Rp850.000. Untuk selanjutnya akan kami jelaskan tentang jurnal umum yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Adapun pencatatan jurnal umum sebagai berikut. Tanggal 1 Mei 2025, kas referensi 101, debit Rp8.850.000, modal pemilik, referensi 301, kredit Rp8.850.000, keterangan disetorkan modal awal usaha. Tanggal 2 Mei 2025, referensi 101, debit Rp4.500.000, pendapatan jasa, referensi 401, kredit Rp4.500.000, keterangan diterima pendapatan jasa secara tunai. Pada tanggal 3 Mei 2025, kas referensi 101, debit Rp3.000.000, piutang usaha, referensi 102, kredit Rp3.000.000, keterangannya diterima pelunasan piutang dari pelanggan. Pada tanggal 4 Mei 2025, kas referensi 101, debit Rp3.000.000, untuk uang muka pelanggan, referensi 201, kredit Rp3.000.000, keterangannya diterima uang muka dari pelanggan. Tanggal 5 Mei 2025, kas referensi 103, debit Rp850.000, perlengkapan referensi 101, kredit Rp850.000, keterangannya dibeli perlengkapan ATK secara tunai. Tanggal 6 Mei, beban sewa kantor, referensi 501, debit Rp4.000.000, beban lalu kasnya referensi 101, kredit Rp4.000.000, keterangannya dibayar sewa kantor secara tunai. Pada tanggal 7 Mei 2025, beban BBM, referensi 502, debit Rp1.200.000, kas referensi 101, kredit Rp1.200.000. Nah, lalu pada tanggal 8 Mei, beban gaji, referensi 503, debit Rp650.000, kas 101, Rp650.000, keterangannya dibayar gaji karyawan secara tunai. Tanggal 9 Mei 2025, beban perbaikan, referensi 504, debit Rp2.200.000, kas referensi 101, kredit Rp2.200.000, keterangannya dibayar beban perbaikan kendaraan. Lalu pada tanggal 10 Mei 2025, beban administrasi bank, referensi 505, debit Rp25.000, kas referensi 101, kredit Rp25.000, keterangannya dibayar biaya administrasi bank. Selanjutnya ada CPJNT Express periode Mei 2025. Pada tanggal 1 Mei 2025, setoran modal debit sebesar Rp8.850.000 dan saldo debit sebesar Rp8.850.000. Pada tanggal 2 Mei 2025, pendapatan tunai debit sebesar Rp4.500.000 dan saldo debit sebesar Rp13.350.000. Tanggal 3 Mei 2025, pelunasan piutang debit sebesar Rp3.000.000 dan saldo debit sebesar Rp16.350.000. Pada tanggal 4 Mei 2025, diterima uang muka debit sebesar Rp3.000.000 dan saldo debit sebesar Rp19.350.000. Pada tanggal 5 Mei 2025, pembelian perlengkapan kredit sebesar Rp850.000 dan saldo debit sebesar Rp18.500.000. Pada tanggal 6 Mei 2025, bayar sewa kredit sebesar Rp4.000.000 dan saldo debit sebesar Rp14.500.000. Pada tanggal 7 Mei 2025, bayar BBM kredit sebesar Rp1.200.000 dan debitnya Rp13.500.000. Pada tanggal 8 Mei 2025, bayar gaji karyawan kredit sebesar Rp650.000 dan saldo debit sebesar Rp12.650.000. Pada tanggal 9 Mei 2025, bayar perbaikan kendaraan kredit sebesar Rp2.200.000 dan debit sebesar Rp10.450.000. Pada tanggal 10 Mei 2025, bayar administrasi bank
kredit sebesar 25.000, saldo debit sebesar 10.425.000 rupiah. Akun kedua ada piutang usaha pada tanggal 3 Mei 2025, pelunasan piutang kredit sebesar 3 juta rupiah. Nama akun kedua debit lengkapan pada tanggal 5 Mei 2025, pembelian ATK debit sebesar 850.000 rupiah dan saldo debit sebesar 850.000 rupiah. Oke, dan ini seterusnya ya. Nomor F101 debit sebesar 10.425.000 rupiah. Yang kedua, Ref 202 uang muka pelanggan kredit sebesar 3 juta rupiah. Dan Ref ketiga 303 model pemilik kredit sebesar 8.850.000 rupiah. Oke, di sini ada jurnal penyesuaian CPJNT Express periode Mei 2025. Ini per 31 Mei 2025, yaitu mencatat penyesuaian beban gaji. Nah, di sini ada beban gajinya yaitu di debit 100.000 dan utang gajinya itu di kredit 100.000. Untuk yang akun kedua yaitu mencatat penyesuaian piutang usaha di debit dan kredit itu pasti sama. Nah, untuk yang ketiga itu mencatat penyesuaian beban penyusutan perlengkapan. Nah, ini tuh juga sama di debit dan kreditnya. Untuk yang keempat yaitu mencatat penyesuaian beban piutang tak terbagi. Nah, di sini tuh di debit dan kreditnya juga sama. Nah, dari 100.000 rupiah, lalu ada 8.500.000 rupiah, dan ada 20.000 rupiah. Nah, ini pokoknya itu sama semua di debit dan kreditnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang raca lajur CPJNT Express yang didapat dari besar neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Untuk yang pertama ada kas, di neraca saldonya di debit 10.425.000 rupiah, untuk di neraca saldo disesuaikan di debitnya 10.425.000 rupiah, untuk di neraca akhirnya di debit 10.425.000 rupiah. Untuk yang kedua ada piutang usaha, di neraca saldonya di debit 3 juta rupiah, untuk jurnal penyesuaian di debit 100.000 rupiah, untuk yang di kredit ada 20.000 rupiah. Neraca saldo disesuaikan di debit 3.080.000 rupiah, untuk di neraca akhir di debitnya 80.000 rupiah. Untuk perlengkapan, neraca saldo di debitnya 850.000 rupiah, untuk di neraca saldo disesuaikan di debit 850.000 rupiah, untuk di neraca akhirnya di debit 850.000 rupiah. Untuk akumulasi penyusutannya, jurnal penyesuaiannya 8.500.000 rupiah, untuk di neraca saldo disesuaikan di kreditnya 8.500.000 rupiah, untuk neraca akhirnya di kredit 8.500.000 rupiah. Untuk uang muka pelanggan, untuk uang muka pelanggannya di neraca saldonya di kredit 3 juta rupiah, untuk di neraca saldo disesuaikan 3 juta rupiah, untuk di neraca akhirnya 3 juta rupiah. Uang utang gaji di jurnal penyesuaian kreditnya 100.000 rupiah, untuk di neraca saldo disesuaikannya 100.000 rupiah, untuk di neraca akhirnya di kredit 100.000 rupiah. Modal pemilik neraca saldonya di kredit 8.850.000 rupiah, untuk di neraca saldo disesuaikan 8.850.000 rupiah, untuk di neraca akhirnya 8.850.000 rupiah. Pendapatan jasa, neraca saldonya di kredit 7.500.000, untuk di jurnal penyesuaian 100.000 rupiah, untuk di neraca saldo disesuaikan 7.600.000 rupiah, untuk laporan rugi atau labanya 7.600.000 rupiah. Beban sewa kantor, neraca saldonya di debit 4 juta, untuk di neraca saldo disesuaikan di debit 4 juta, untuk laporan rugi atau labanya di debit 4 juta. Beban BBM, neraca saldonya di debit 1.200.000 rupiah, lalu di neraca saldo disesuaikannya 1.200.000 rupiah, untuk di laporan rugi atau labanya 1.200.000 rupiah. Untuk beban gajinya neraca saldonya 650.000 rupiah, jurnal penyesuaian di debit 100.000 rupiah, untuk di neraca saldo disesuaikan di debit 75.000 rupiah, untuk laporan rugi atau labanya di debit 750.000 rupiah. Untuk beban perbaikan, neraca saldonya di debit 2.200.000 rupiah, untuk neraca saldo disesuaikan di debit 2.200.000 rupiah, untuk di laporan rugi atau labanya di debit 2.200.000. Untuk beban administrasi bank, neraca saldonya di debit 25.000 rupiah, untuk di neraca saldo disesuaikan di debit 25.000 rupiah, untuk laporan rugi atau labanya di debit 25.000 rupiah. Untuk beban penyusutan ada di jurnal penyesuaian di debitnya 8.500.000 rupiah, neraca saldo disesuaikan di debit 8.500.000 rupiah, untuk laporan rugi atau labanya di debit 8.500. Untuk beban piutang tak tertagih di jurnal penyesuaian 20.000 rupiah, untuk neraca saldo disesuaikan di debit 25.000 rupiah, untuk laporan rugi atau labanya di debit 20.000 rupiah. Untuk totalnya di neraca saldo debitnya 22.350.000 rupiah, untuk di kreditnya 22.350.000 rupiah. Untuk jurnal penyesuaian di debit 228.500.000 rupiah, untuk yang di kredit 228.500.000 rupiah. Neraca saldo disesuaikannya di debit 19.558.500.000 rupiah, untuk di kreditnya 19.558.500.000 rupiah. Untuk di laporan rugi atau labanya di debit 8.203.500.000 rupiah, untuk di kreditnya 7.600.000 rupiah. Untuk di neraca akhir di debitnya 11.958.500.000 rupiah, untuk di kreditnya 11.355.000 rupiah. Untuk rugi bersihnya di kredit di laporan rugi atau labanya di kredit itu 603.500.000 rupiah, untuk di neraca akhirnya di debit rugi bersihnya 603.500.000 rupiah. Jadi total keseluruhannya laporan rugi atau labanya itu di debitnya 8.203.500, untuk di kreditnya
8.203.500.000 untuk di neraca akhirnya di debit 11.355.000 rupiah, untuk di neraca akhir kreditnya 11.355.000 rupiah. Jadi, sekarang saya akan melanjutkan ke laporan keuangan dari CPJNT Express pada periode Mei tahun 2025. Nah, yang pertama ini saya akan membaca tentang laporan rugi laba pada periode ini. Untuk yang selanjutnya ada pendapatan jasa yaitu sebesar Rp4.600.000. Untuk beban dari rugi laba ini ada beban sewa kantor sebesar Rp4 juta, beban BBM sebesar Rp1.200.000, beban gaji sebesar Rp750.000, beban perbaikan sebesar Rp2.200.000, beban administrasi bank sebesar Rp25.000, beban penyusutan sebesar Rp8.500, beban piutang tak tertagih sebesar Rp20.000. Untuk total bebannya menjadi Rp8.203.500, untuk rugi bersih menjadi Rp603.500. Selanjutnya lalu ada laporan perubahan modal dari CPJNT Express pada periode Mei tahun 2025. Ini ada modal awalnya yaitu sebesar Rp8.850.000 dan rugi bersihnya sebesar Rp603.500. Jadi modal akhirnya menjadi Rp8.246.500. Lalu ada laporan neraca periode 31 Mei 2025. Aset kas jumlah Rp10.625.000, piutang usaha Rp80.000, perlengkapan Rp850.000, akun penyusutan Rp8.500. Total aset adalah sebesar Rp11.355.000. Kewajiban dan modal: uang muka pelanggan Rp3 juta, utang gaji Rp100.000, modal akhir Rp8.246.500. Totalnya ada Rp11.355.000. Jadi yang di atas dan di bawah ini balance jumlahnya.